Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmalia Mahadewi dengan NIM 230101201201009 dari kelompok 3 praktikum ilmu pemuliaan ternak kelas B dan dengan asbing Kak Salas Taufiki. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai parameter genetik yang digunakan untuk menduga kualitas dan faktor genetik suatu ternak. Parameter genetik tersebut meliputi nilai heritabilitas, korelasi genetik, dan nilai repeatabilitas. Nilai heritabilitas merupakan parameter genetik yang digunakan untuk mengukur keragaman fenotipik yang disebabkan oleh adanya keragaman genetik aditif. Nilai heritabilitas memiliki rentang antara 0 sampai 1. Hal ini sesuai dengan pendapat Hidayati et al. Tahun 2015 yang menyatakan bahwa nilai heritabilitas memiliki rentang yang berkisar antara 0 sampai 1. Dari hasil perhitungan data bobot lahir dan bobot sapi kambing peranakan Etawa, diperoleh nilai heritabilitas bobot lahir cempenya yaitu 0,4804 dan nilai heritabilitas bobot sapi cempenya yaitu 0,0312. Nilai tersebut berarti masih masuk ke dalam rentang yang ada. Nilai heritabilitas pada bobot lahir termasuk dalam kategori tinggi dan untuk nilai heritabilitas dalam bobot sapi masuk kategori rendah. Hal ini sesuai dengan pendapat Purnianto tahun 2009 yang menyatakan bahwa nilai heritabilitas dikategorikan rendah apabila mempunyai rentang 0 sampai 0,15, sedang 0,15 sampai 0,3 dan tinggi yaitu lebih dari 0,3. Nilai heritabilitas yang tinggi banyak dipengaruhi oleh faktor genetik dan faktor lingkungan memiliki pengaruh yang kecil. Hal ini sesuai dengan pendapat Piastuti et al. Tahun 2021 yang menyatakan bahwa nilai heritabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa faktor lingkungan berpengaruh kecil dibandingkan faktor genetik terhadap penampilan suatu fenotip dan hubungan antar faktor fenotip dan fenotip yang sangat tinggi. Menurut Tribudi dan Toherdi tahun 2018, nilai heritabilitas yang rendah dapat diperbaiki melalui persilangan dan nilai heritabilitas dapat berubah-ubah menurut jenis ternak, sifat, populasi, bangsa, waktu, serta daerah yang ditempati oleh ternak tersebut. Lalu yang kedua ada korelasi genetik. Korelasi genetik merupakan hubungan suatu nilai yang menunjukkan antara suatu sifat yang satu dengan sifat yang lain secara genetik. Korelasi genetik disebabkan oleh adanya ekspresi gen yang meliputi satu gen mengekspresikan satu sifat, satu gen mengekspresikan beberapa sifat, dan banyak gen yang mengekspresikan satu sifat. Nilai korelasi genetik memiliki rentang antara negatif 1 sampai dengan positif 1. Hal ini sesuai dengan pendapat Nur tahun 1996 yang menyatakan bahwa nilai korelasi genetik berkisar antara negatif 1 sampai dengan positif 1. Dari hasil perhitungan data diperoleh nilai korelasi genetik antara bobot lahir 1 dengan bobot sapi 1 yaitu 0,8314. Nilai korelasi genetik tersebut termasuk dalam kategori yang tinggi. Hal ini sesuai dengan pendapat Warwick et al. Tahun 1995 yang menyatakan bahwa kategori nilai korelasi genetik yang termasuk rendah yaitu 0,05 sampai dengan 0,25, sedang 0,25 sampai 0,5, dan yang tinggi 0,5 sampai dengan 1. Nilai korelasi genetik tersebut menunjukkan bahwa bobot lahir berkorelasi genetik positif berderajat tinggi dengan bobot sapi. Nilai korelasi genetik yang tinggi menunjukkan hubungan kedua sifat tersebut yang erat. Hal ini sesuai dengan pendapat Girsang et al. Tahun 2016 yang menyatakan bahwa semakin tinggi nilai korelasi genetik, maka semakin erat hubungan antara kedua sifat tersebut.
Menurut Eliezer et al. Tahun 2016, nilai korelasi yang tinggi dipengaruhi oleh antar sifat-sifat yang dikontrol oleh gen-gen yang sama pada waktu yang sama juga, sehingga meningkatkan peragam genetik aditif dan memperkecil peragam lingkungan. Lalu yang ketiga ada nilai repeatabilitas. Nilai repeatabilitas merupakan suatu parameter genetik untuk mengukur performa ternak dari produksi pertama hingga produksi berikutnya. Repeatabilitas dibagi menjadi dua, yaitu repeatabilitas antar kelas yang digunakan apabila hanya terdapat dua data produksi, dan nilai repeatabilitas dalam kelas yang digunakan apabila terdapat lebih dari dua data produksi. Nilai repeatabilitas memiliki rentang antara negatif 1 sampai dengan positif 1. Hal ini sesuai dengan pendapat Kurnianto tahun 2009 yang menyatakan bahwa nilai repeatabilitas memiliki rentang antara negatif 1 sampai dengan positif 1. Dan jika nilai repeatabilitas semakin mendekati angka 1, maka menunjukkan kemampuan ternak untuk mengulang sifat produksi berikutnya akan tinggi. Dari hasil perhitungan data diperoleh nilai repeatabilitas antar kelas bobot lahir yaitu 0,0015 dan nilai repeatabilitas antar kelas bobot sapi yaitu 0,0077. Sedangkan untuk nilai repeatabilitas dalam kelas bobot lahir yaitu men 0,0102 dan repeatabilitas dalam kelas bobot sapi yaitu 0,0215. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai repeatabilitas berada pada rentang dengan kategori yang rendah. Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya faktor genetik dan faktor lingkungan. Hal ini sesuai dengan pendapat Un et al. Tahun 2015 yang menyatakan bahwa repeatabilitas dipengaruhi oleh faktor genetik, yaitu pengaruh gen aditif atau kombinasi gen dominan serta pengaruh lingkungan permanen. Menurut Patty and James tahun 1985, keragaman genetik dan lingkungan yang rendah menyebabkan nilai repeatabilitas yang tinggi, dan sebaliknya, jika keragaman lingkungan temporer tinggi, maka menyebabkan nilai repeatabilitasnya rendah. Berdasarkan praktikum ilmu pemulihan ternak, dapat disimpulkan bahwa kita dapat mengetahui apa itu heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas, serta kita mampu melakukan perhitungan dan mengetahui kegunaan dari heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas, dan dapat diaplikasikan untuk pemulihan ternak sehingga mendapatkan keturunan yang unggul. Dari hasil perhitungan dapat disimpulkan bahwa nilai heritabilitas bobot lahir termasuk dalam kategori yang tinggi, sedangkan nilai heritabilitas bobot sapi termasuk dalam kategori yang rendah. Nilai heritabilitas dapat dipengaruhi oleh faktor genetik dan faktor lingkungan. Nilai korelasi genetik yang diperoleh pada perhitungan termasuk dalam kategori positif tinggi. Nilai korelasi genetik dapat dipengaruhi oleh gen aditif. Nilai repeatabilitas yang diperoleh dari perhitungan tersebut, baik nilai repeatabilitas antar kelas maupun nilai repeatabilitas dalam kelas, termasuk dalam kategori yang rendah. Nilai repeatabilitas dapat dipengaruhi oleh faktor keragaman genetik dan faktor lingkungan, baik temporer maupun permanen. Cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya memohon maaf, dan semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.